Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pihir Kasor, mahasiswa D3 Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, jurusan akupuntur dengan nomor induk mahasiswa P27240020201. Pada kesempatan ini akan menyampaikan penata laksanaan akupuntur pada kasus frozen shoulder atau penata laksanaan akupuntur pada kasus frozen shoulder. Di sini mungkin perlu saya sedikit jelaskan kaitannya dengan frozen shoulder itu sendiri. Shoulder yang juga dikenal sebagai adhesive capsulity ditandai dengan nyeri dan pergerakan yang terbatas pada sendi bahu yang sering terjadi tanpa dikenali penyebabnya. Atau frozen shoulder adalah penyebab kapsul yang mengelilingi sendi bahu menjadi mengkerut dan membentuk jaringan parut. Shoulder merupakan rasa nyeri yang mengakibatkan keterbatasan lingkup gerak sendi pada bahu. Tanda dan gejala yang sering dihadapi pada kasus frozen shoulder yaitu nyeri pada sendi serta gerakan sendi bahu yang terbatas ke segala arah, baik fleksi maupun ekstensi. Nyeri terutama di daerah deltoid, tetapi tidak dapat menunjukkan letak yang tepat, atau bisa juga nyeri dapat berjalan ke skapula atau lengan atas dan kadang ke lengan bawah. Yang berikut, nyeri bertambah di malam hari dengan kesulitan tidur pada posisi bahu yang tertekan. Treatment pada kasus frozen shoulder ini bisa dengan pendekatan akupuntur, buksi-busi, dan cupping fire atau bekam api. Chinese medicine atau TCM, frozen shoulder biasanya disebut dengan Qianeng Cheng atau frozen shoulder. Ini masuk dalam golongan sindrom P atau P Cheng. Kondisi patologi yang terjadi pada kasus frozen shoulder ini pada meridian otot dan meridian di bahu dan disebabkan karena bahu disebabkan chronic strain atau chronic strain atau defisiensi Qi dan darah dan invasi angin sindrom. Pada kasus frozen shoulder ini bisa karena Yang Ming, Shaoyang, Taiyang, defisiensi Qi dan darah maupun invasi patogen eksogen. Penata laksanaan akupuntur pada kasus frozen shoulder ini dari beberapa sindrom yang dijelaskan tadi, dari hasil pemeriksaan maka dapat didapati atau disimpulkan kondisi frozen shoulder yang terjadi pada pasien yang nantinya akan dilakukan akupuntur yaitu dengan kondisi infeksi patogen eksogen, yang mana nyeri memberat saat terpapar angin dingin dan mereda dengan melakukan penghangatan. Karena ketika kita melihat lembar pada pemeriksaan itu, aktivitas si pasien adalah melakukan aktivitas di rumah dengan cara melakukan penata laksanaan akupuntur pada kasus frozen shoulder ini, yaitu merelaksasi tendon dan otot, menginvasi meridian dan kolateral, mendorong sirkulasi Qi dan darah. Adapun titik utama yang dipakai atau yang digunakan, yang pertama adalah Qian Yu adalah I15, Qian Chen 14, Qian Chen atau I9 atau Extra Wi 48 atau Extra Wi 48 dan Asapoin atau Tianpo atau ST38. Diferensiasi sindrom kaitannya dengan infeksi patogen eksogen, yaitu bisa ditambahkan titik Waikuan atau SJ5 dan titik Heku atau LI4. Karena ini penyebabnya tidak diketahui secara pasti, maka dapat digolongkan kaitannya dengan permasalahan autoimun, maka dapat ditambahkan titik-titik yang secara fisiologi dapat meregenerasi sel-sel sentral. Di antaranya Yintang GB20, Heku atau LI4, PC6 atau Nekuan, ST36 atau Jusanli, dan SP6 atau Sanchi. Sebagaimana yang dijelaskan pada awal tadi, itu bisa dilakukan akupuntur, moksibusi maupun fire cupping atau bekam api. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan kaitannya dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam lembar pemeriksaan. Adapun yang menjadi pemeriksa yaitu saya sendiri, nama Pihir Kasor dengan NIM P27240020201. Tempat pemeriksaan yaitu di Rumah Terapi Nur Sifa. Adapun pengkajian data utama, tanggal pemeriksa dilakukan pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2022
Ini maksud pada kunjungan pertama. Nama pasien Bapak Murjono, tanggal lahir 17 Desember 1970, dengan usia 52 tahun, alamat Jalan Cendrawasih, Fafak Utara, Kabupaten Fafak. Adapun vital sign yang dilakukan, tekanan darah itu 120/80, respirasi 14, berat badan 80, kondisi umum kompas mix, frekuensi nadi 68 menit, suhu tubuh 36,3 Celcius, tinggi badan 170. Adapun catatan alergi di hasil anamnesa itu tidak ditemukan, diagnosis medis pun tidak ada karena memang pasien tidak melakukan pemeriksaan sebelumnya di medis. Anamnesia yang dilakukan terdapat keluhan utama yaitu nyeri bahu sebelah kiri atau yang disebut dengan frozen shoulder. Untuk riwayat penyakit sekarang, nyeri timbul secara tiba-tiba ketika bangun tidur, nyeri terasa menusuk dan menetap, terasa semakin nyeri ketika terkena angin dingin atau setelah aktivitas berat, dan mereda apabila dihangatkan atau diberi krim penghangat. Terasa nyeri sejak 3 hari yang lalu, skala nyeri 6 visual analog scale. Keluhan tambahan tidak ada, riwayat penyakit dahulu juga tidak ada, riwayat penyakit keluarga juga tidak ada, riwayat terapi atau obat-obat yang dikonsumsi juga tidak ada, kondisi atau kecenderungan emosi. Pada umum kondisi psikis pasien stabil, aktivitas sehari-hari dan olahraga, pasien jarang olahraga, istirahat dan tidur, pasien tidur cukup yaitu 7 jam, status emosi baik marah, khawatir, berpikir, sedih, gembira, takut, dan terkejut, merenung tidak ada. Status buang air besar dan buang air kecil, frekuensi 1 kali sehari, konsistensi padat, bentuk panjang, sedikit mengejang. Buang air kecil frekuensi kurang dari 5 kali sehari, jumlahnya banyak, warna jernih, kepekaan jernih, buang air kecil malam hari tidak. Status lokasi nyeri area sendi bahu, gilder joint kiri, area otot M deltoid dan M scapula. Jadi terjadi di area M deltoid dan kondisi M scapula di area belakang. Penampilan luar tidak ada benjolan, hanya ketegangan otot. Pergerakan atau room tidak bisa gerakan aduksi atau menjauh dari poros tubuh sendi bahu, tidak bisa memutar sendi bahu baik edortasi maupun eksortasi, seperti itu. Sensasi nyeri, palpasi area sendi bahu lebih dingin dibandingkan area sekitarnya. Untuk skala nyeri ini berada di skala 6. Gambar skema ini nanti bisa akan kami tampilkan. Status genealogis karena pasien laki-laki tidak kami tampilkan. Status pediatrik tidak kami tampilkan. Manifestasi klinis sindrom organ meridian. Untuk organ hati kantung empedu, tidak ada pusing, tekanan darah tidak tinggi, tidak kaku leher, mata tidak merah, pandangan mata tidak kabur, lidah tidak pahit, tidak ada nyeri di sepanjang tubuh bagian lateral. Jantung usus halus, tidak insomnia, tidak palpitasi, tidak ada keringat dingin, tidak ada nyeri dada, limpa lambung, tidak lemah atau lesu, nafsu makan baik, tidak ada kelemahan otot, tidak nyeri di epigastrik, tidak ada rasa mual muntah, paru-paru dan usus besar, tidak ada sesak napas, kulit tidak kering, tidak ada alergi, tidak ada batuk, tidak ada diare, tidak ada konstipasi. Ginjal kantung kemih, tidak nyeri pinggang, tidak ada nyeri lutut, tidak ada tinnitus, tidak ada kerontokan rambut, rambut tidak berubah, tidak ada kelemahan ekstremitas bawah, tidak ada gangguan perkemihan. Adapun sindrom lainnya yaitu ada stagnasi Qi di meridian SI, TE, dan LI. Gangguan meridian lainnya tidak ada. Untuk kondisi lidah, untuk warna merah, ukuran tebal, tapak gigi ada, bercak sianotik tidak ada, fisura tidak ada fisura. Adapun selaput lidah warna kuning, untuk ketebalan tebal, permukaan kering, mengelupas tidak ada, kondisi vena ungu dan menonjol. Adapun nadi untuk kedalaman normal, untuk kecepatan cepat, untuk ukuran besar, untuk kekuatan sangat kuat. Untuk diferensiasi lokasi, untuk nadi kiri cuan, untuk jantung kuat normal, untuk kuan hati kuat, untuk Qi ginjal lemah, untuk cuan kanan
paru-paru kuat normal, untuk kuan limpa kuat normal, untuk perikardium lemah. Pemeriksaan tambahan pada saat dilakukan palpitasi, ujung tangan kiri terasa dingin. Pemeriksaan laboratorium tidak ada, diagnosa akupuntur. Data objektif, klien tampak menahan nyeri di sekitar bahu dan agak sulit ketika melakukan adduksi. Nyeri di area bahu ini menandakan sindrom patogen eksogen. Diagnosa sekunder, klien mengatakan tidak bisa mengangkat dan memutar lengan kiri ke atas. Diagnosa akupuntur. Tuan M umur 52 tahun, nyeri bahu sebelah kiri dengan sindrom infeksi patogen eksogen dingin dikarenakan aktivitas berlebih dan salah posisi mengangkat beban, ditandai dengan kesulitan melakukan gerak mengangkat dan memutar bahu. Perencanaan terapi, setelah dilakukan tindakan akupuntur selama 3 kali terapi, Tuan M sudah merasa nyeri, sudah tidak merasakan nyeri dan pergerakan sendi bahu terasa leluasa. Kriteria hasil atau fokus histologi, sendi bahu sudah lebih lentur dan tidak nyeri. Adapun rencana tindakan yang pertama bertujuan menghilangkan invasi patogen eksogen, yang kedua melakukan penusukan pada titik utama baik lokal maupun distal, yaitu Cian Yu LI15, Cian Cheng SI9, Ciang Tian Extra UB48, ASI Point, Tioko atau ST38. Titik diferensiasi yang dapat kami pakai atau gunakan yaitu Waikuan atau SJ5 dan titik Heiku atau LI4. Adapun saran kepada klien yang kami sampaikan, yang pertama cukup istirahat, jangan mengangkat beban dahulu, hindari berpaparan langsung dengan angin dingin, memakai jaket tebal pada saat keluar rumah dan pakai krim penghangat. Tindakan akupuntur ini sama dengan penjelasan yang di atas. Evaluasi, hasil tindakan evaluasi ataupun rencana tindak lanjut, pasien nyerinya sudah berkurang dari skala 6 yang tadi disampaikan menjadi 1. Saran sebaiknya terapi dilakukan rutin selama 1 minggu 2 kali. Demikian pemaparan atau penyampaian daripada pengisian status pasien. Selanjutnya kita masuk dalam praktek atau penelaksanaan nyeri pada kasus frozen shoulder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk dalam penelaksanaan akupuntur pada kasus frozen shoulder. Pada kesempatan pertama ini saya melakukan modalitas dengan fire cupping atau bekam api. Ini peralatan yang telah saya siapkan. Kasus nyeri yang terjadi di area bahu sebelah kiri meliputi otot bagian atas skapula dan menjalar sampai ke sini. Baik, sekarang kita mencoba untuk mempraktekkan cara penelaksanaan fire cupping atau bekam api untuk kasus. Sebelum tindakan, yang perlu kita lakukan adalah melumasi dulu areal yang mau kita cupping fire atau kop api. Kita mulai untuk melakukan bekam api. Langkah pertama adalah kita mencoba untuk membakar kapas yang telah dibasahi dengan spiritus. Setelah nyala, kita bisa melakukan teknik untuk melakukan bekam api. Sebelumnya kita seluncur dulu di areal yang terjadi nyeri atau pada kasus frozen shoulder. Ini karena infeksi patogen eksogen sehingga terlihat merah.
Setelah kita seluncur, kita lakukan pengepopan. Titik DV14 bisa kita sertakan. Inilah teknik bekam api. Guna memanasi area yang tergelam patogen eksogen, kita bisa melakukan manipulasi dengan cara menghangatkan area yang sudah dikok. Setelah ini kita biarkan sekitar 3-5 menit. Tujuannya adalah mengusir patogen eksogen yang masuk. Nah, lepas tidak usah ya, cara lepas tidak usah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk dalam pelaksanaan akupuntur pada kasus forestoid dengan teknik akupuntur. Dari diagnosa, maka titik utama yang nantinya dapat kita gunakan adalah LI15. LI15. Yang kedua adalah titik ESJ9. Yang berikut adalah titik deficiency syndrome. Itu bisa kita gunakan titik TE5, titik HEKU atau LI4. Karena ini berkaitan dengan penyebab yang tidak diketahui, maka titik secara fisiologi itu dapat kita gunakan titik Yintang, titik GP20, titik Nekwan atau PC6, bisa lanjut dengan titik HEKU LI4, bisa lanjut dengan titik ST36 atau Jusandi, dan terakhir adalah titik SP6 atau Sancho. Baik, kita akan melakukan penusukan. Yang pertama saya mencoba untuk menusuk pada titik LI15, yaitu satu cun berada dari lipatan ketiak. Penusukannya tegak lurus, masuk bisa 1 cun, setengah cun sampai 1 cun. Titik berikut yang kita gunakan adalah titik SJ9. Titik yang berikut yang kita gunakan titik diferensiasi adalah titik TE5. Itu 2 cun dari pergelangan tangan. Titik diferensiasi yang berikut kita gunakan adalah titik HEKU atau titik LI4, yaitu berada antara metacarpal 1 dan metacarpal 2, tepatnya di antara metacarpal 2 bagi tengah. Ya, titik utama dan titik deficiency syndrome
sudah kami tusuk. Adapun titik utama yang lain yaitu titik ST38, yaitu berada di antara pertengahan, posisinya tepat 1 cun dari tulang tibia. Karena ini berkaitan dengan penyakit yang tidak diketahui, maka pada kasus ini dapat digolongkan sebagai permisalan autoimun. Maka titik fisiologi dapat sudah saya sertakan, yaitu titik intan, yang berikut adalah titik GB20. Yang berikut adalah titik ST36, itu terletak di bawah ST25, 1 cun dari tulang tibia. Yang berikut adalah titik Sancio, itu terletak 3 cun dari mata kaki. Ya, setelah penusukan sudah dilakukan, sekarang kita melakukan proses elektrostimulator. Pada penggunaan elektrostimulator ini, saya menggunakan elektrostimulator dengan merek Huato. Frekuensi yang saya pakai yaitu frekuensi 2 Hz, waktunya selama 15 menit. Ketika pemasangan elektrostimulator telah selesai, sekarang kita melakukan untuk pemutaran kaitannya dengan penggunaan elektrostimulator. Coba kasih dekat biar tahu cara ini. Kasih lihat ini saja, Sudah. Baik, sebelumnya tombol power dinyalakan. Setelah itu kita atur masalah gelombang. Yang sering saya gunakan atau dalam panel laksana ini yaitu gelombang continue, frekuensi 2 Hz, waktu selama 15 menit. Oke. Setelah ini sudah teratur baik, maka sekarang kita melakukan pemutaran sehingga pasien merasakan sinyal yang diberikan lewat alat elektrostimulator ini terpasang ke tubuh. Demikian pelaksanaan ini saja. Oke. Demikian. Ya. Demikian pelaksanaan akupuntur pada kasus frozen shoulder. Semoga tugas ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.